Kita mulai aja. Saya akan evaluasi mengenai tugas pembatasan dulu ya. Iya, Pak. Sebelum bahas IC, kita ini dulu. Ini ya. Yang ini tadi yang nomor 1 udah oke. Ini udah oke nih. Iya. Nah, ini udah oke. Terus yang ini nilainya 9,5 udah oke. Nilai PGS-nya udah oke. Statusnya tadi apa? Kesimpulannya aktif ya? Yang nomor 4. Nomor 4. Tidak terpenuhi, Pak, karena kan 15 volt itu di bawah lebih kecil sama dengan -2. Active load ya kan? Ya, aktif load. Iya. Ntar saya cek dulu ya. Yang nomor 3, hitung PGS komponen paket 38. Nah, PGS-nya berapa? 15 dari mana, Pak? 15. Itu bukan kita menentukan angka, Pak. Ya, dihitungnya dari sini kan. Dari divider ini. Ya, itu kan dividernya kemarin kan dapat 9,5 itu. 9,5 kan? Iya. Nah, ini shorts-nya ini di sini 19. 19, ya. Nah, berarti nilai PGS-nya berapa? 19 berarti PGS-nya berarti dikurang, Pak ya. Iya. 9,5 dikurangi 19. Berarti meleset saya. PGS-nya sama dengan 9,5 dikurangi 19 volt, ya. 19. Jadi Minus 9,5, Pak. Iya. Minus 9,5, betul? Iya, betul. Oh, enggak. Terpenuhi ya. 9,5 minus 9,5. Ya. Karena di bawah -2. Iya, di bawah lebih kecil sama dengan -2. Lebih kecil atau sama dengan -2. Berarti tidak terpenuhi lah, Pak? Berarti terpenuhi, Pak. Tapi -2, Pak, di bawah -2. Betul. Ini kan syaratnya juga PGS lebih kecil sama dengan -2. Syaratnya P channel itu. Bukan dia terpenuhi kalau lebih besar. Lebih kecil, Pak, kalau P channel. P channel itu kan sifatnya active flow. Iya. Di rumusnya sudah ada. Jadi syarat aktifnya adalah VGS lebih kecil sama dengan -2. Nah, sementara hasil perhitungan VGS daripada PQ38, VGS-nya itu -9,5. -9,5 itu lebih kecil daripada -2, begitu. Oh iya, betul. Ya, betul, Pak. Betul? Betul. Jadi jawabannya yang nomor 3 tolong dibetulkan ya. Iya, nomor 3, Pak ya. 15 saya jadi bingung ini 15 dari mana dapatnya. Iya, betul. 15 berarti. Ya. Iya, betul, Pak. Iya. 15. Jadi kita menentukan ini 19 volt itu karena ini dapatnya dari PA. PA itu adalah pole adaptor gitu, dari adaptor dia di sini. Ini 19. Iya. Jadi nomor 3 silakan dibetulkan, Pak, ya. Iya. Dan nomor 4-nya juga itu nyambung gitu kan. Active flow. Iya. Jadi ditulis nih, active flow PGS lebih kecil sama dengan -2 volt begitu kan. Nah, nilai PGS-nya adalah -9,5. Maka kesimpulannya adalah terpenuhi. Artinya PQ38 aktif gitu, Pak. Oke, ya. Nah,
pertanyaan yang nomor 5, jika pada kaki PQ 38 tegangannya 19 volt di sini ya. Iya, Nah, saya hapus dulu ini. Jika di sini tegangannya 19 volt, kemungkinan komponen mana saja yang rusak, begitu kan pertanyaannya? Iya, Pak. Begitu. Ini analisis ini penting sekali, Pak. Kalau ini misalkan di sini 19 volt, ini sering terjadi nih. Sehingga 19 volt di sini nggak bisa nyebrang gitu, ya. Iya, iya. Pak, karena tidak terpenuhi syarat aktifnya gitu kan. Kalau di gate-nya 19 volt, maka nilai PGS-nya 0 gitu. Kenapa? Karena 19 volt dikurangi 19 volt, hasilnya 0, maka tidak terpenuhi. Iya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya dalam modul ini adalah komponen mana saja yang kemungkinan rusak gitu kan? Iya. Yang Bapak jawab apa nih? MOSFET P channel-nya MOSFET rusak. P channel. Ya, artinya PQ38. PQ38, iya, Pak. Nah, PQ38 rusaknya kenapa? Jebol, bocor, mampet gitu. Jebol berarti, Pak. Nah, ini kerusakannya bocor. Jadi dari sini bocor. Dari sini bocor ke sini ke kaki 4. Langsung ya? Iya. Bocor. Kaki 4 itu kemarin ground, Pak ya? Kaki 4 ini gate-nya, Pak, bukan ground. Oh, ini gate gerbang ya, bukan ground ya? Di sini nanti. Nah, dari sini, nih, dari divider nih sumbernya. Iya, iya, iya. Ini kerusakannya bocor. Selanjutnya adalah jika di sini 19 volt, kemungkinan komponen mana aja yang rusak? Nah, yang rusak yang ini kemungkinan putus nih. Kalau yang ini putus, maka fungsi dividernya nggak ada gitu. Jadi listrik hanya lewat saja, lewat PR132 ke sini lewatnya. Begitu. Tidak terjadi divider. Nah, ini PR131 putus. Atau PC83 jebol. Nah, kalau PC83 jebol, dari sini jebol nih. Kalau ini jebol, maka listrik lewatnya PC83 ke sini. Dia tidak mau lewat divider gitu. Ya. Sesuai dengan sifat listrik gitu sampai ke kaki 4. Nah, maka di sini akan jadi 19 volt. Atau PQ39 jebol. Nah, kalau PQ39 jebol, nanti di sini kaki 1 dengan kaki 6 nyambung. Sini. Maka listrik tidak akan lewat divider, maka lewatnya ke sini. Sifat listrik adalah mencari jalur terdekat dan mulus. Iya, betul. Karena di sini ada hambatan, ya dia nggak mau lewat sini, nggak mau lewat divider, maka dia akan lewat yang jebol sini. Maka di sini 19 volt. Gitu ya, Pak. Iya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 6, jika pada kaki 4 PQ38 tidak ada tegangan sama sekali, komponen mana yang rusak? Nah, ini cuma satu. Tidak ada tegangan sama sekali, komponen mana yang rusak? Nah, yang rusak cuma ini doang. R-nya putus. Resistor yang mana ya? Yang PR132, Pak? Ya. Kalau PR132 rusak atau putus ya, ini putus, maka 19 volt ini nggak lewat sini. Udah aja diam di sini, nggak ngalir kemana-mana. Begitu. Jadi PC83 itu dilalui, Pak? Kapasitor itu ya, kalau salah. PC83 itu adalah kapasitor polar. Sifatnya dia melewatkan listrik AC, menahan listrik DC. Nah, karena ini listriknya DC dari adaptor itu kan 19 voltnya DC nih. Iya. Ini nggak bisa lewat melalui kapasitor begitu, nggak bisa ke sini. Kecuali dia jebol. Kalau jebol itu udah short, dia jebol, maka dia lewat sini gitu. Iya. Kalau jebol, gitu Pak. Jadi bisa jadi kemungkinan terjadi nanti di kaki 419 juga ya, Pak? Bisa terjadi. Dan saya pernah mengalami gitu. Kenapa ini nggak nyebrang? Oh, ternyata di gate-nya 19, harusnya kan 9,5 gitu. Iya. Betul. Oh, gitu hitungannya. Itu. Tapi itu jarang terjadi, Pak ya, untuk di kapasitor ini ya? Jarang terjadi, tapi bisa terjadi.
Yang pernah saya alami kalau PC83 jebol belum pernah, tapi yang pernah saya alami itu PQ39 yang ini jebol, ya, gitu. Yang ini yang pernah saya alami. Tapi berdasarkan analisis kita, maka ini kalau putus ya di sini 19 gitu kan. Kalau dua-duanya kena ada kemungkinan itu Pak? PQ38 sama PQ39? Kemungkinan, tapi jarang terjadi dua-duanya. Pasti salah satu. Berarti bagaimanapun juga ini pada saat kita menganalisa semua memang harus step by step gitu Pak ya? Iya Pak, harus melalui sebuah pengukuran. Setidaknya kalau kita tahu cara kerjanya, pengukurannya tidak kabur gitu Pak. Artinya tidak sembarangan mana, jelas titik ukurnya jelas. Iya. Ya. Sampai sini dulu Pak Jason, bisa diikuti Pak mengenai bisa. Makanya tadi pas saya lihat ada tegangan 15 volt dari mana, sedangkan kan pertanyaannya adalah dari gambar ini sumbernya gitu Pak. Oh, jadi kepikiran saya itu tadi gini Pak. Oh, berarti seandainya saya pikir gitu, seandainya kita masukkan 15 volt gitu. Enggak. Yang kemarin seandainya 15 volt itu penjelasan saya tentang transistor. Gitu. Oh, gitu ya. Kalau soal ini dari sini, di sini kan sudah dijelaskan. Iya. Iya, betul. MOSFET gitu ya. Pada gambar samping, jalur PA2 adalah jalur dari jack adaptor. Tegangan 19 volt. Begitu kan? Iya. Jadi kalau misalkan tadi pun terjadi 19 volt PA2, kemudian di kaki 4 19 volt, itu tidak ada hubungan sama sekali ke adaptor Pak ya? Tidak. Karena di PA2 ada 19 volt. Begitu. Karena keluaran dari adaptor itu 19 volt gitu Pak ya? Ya. Gitu ya. Gitu ya Pak Jason mengenai tesnya. Iya, oke. Ngomong-ngomong Pak Wandi nggak ini Pak ya? Belum gabung ya? Pak Wandi izin. Nah, nanti saya upload itunya apa rekaman pertemuan sekarang. Katanya ada meeting di kantornya dadakan katanya. Oh gitu. Ini tadi Bapak tulis di WA apa? Link terakhir Pak bilang tadi ya? Bapak ketik ya? Apa? Di WA. Di link WA terakhir maksudnya. Link terakhir itu maksudnya link undangan Zoom-nya yang kedua maksudnya. Oh. Tadi saya udah dibikin dijadwalkan. Tapi nggak muncul di Zoom-nya, makanya ini langsung. Oh gitu. Diundang. Jangan live langsung. Iya. Kemudian ini Pak, semua video Bapak nggak ada upload ke ini kan, ke YouTube kan? Enggak Pak. Kalau di-upload ke YouTube nanti nggak ada yang kursus. Betul. Seperti yang pertemuan pertama Bapak katakan itu kan? Iya. Kalau sempat dari pertemuan 1 sampai selesai sudah itu nggak ada lagi. Iya. Betul. Tapi itu yang saya tanya. Kalau ada peserta yang meminta yang berurutan, bisa saya kirim gitu lewat Google Drive. Iya, oke. Saya setuju itu. Nah itu juga saya pikir, waduh, enak sekali nanti nih orang lain bisa mengikuti gini gratis kan gitu kan, tinggal main download aja ya. Kayak kemarin yang orang apa ini yang dari mana sih? Tegal ya, Pak Edi. Kalimantan. Oh iya. Kendal dia minta dikirim, ini udah saya beliin flash disknya 64 GB. Dia minta dikirim rekaman dari pertemuan 1 sampai selesai. Oh gitu ya. Karena tiap kelas tuh saya rekamannya satu folder gitu. Misalkan kelas betul. Gelombang 1, nanti kelas Juli gelombang 2 itu satu folder nantinya dirangkumnya. Iya. Karena kadang penjelasan saya yang ini mungkin beda cara analoginya, nanti di kelas selanjutnya juga beda, tergantung kapasitas daripada peserta. Gitu. Iya. Yang beda tuh hanya menganalogikannya saja Pak, biar tambah jelas gitu loh. Prinsipnya sama saja. Iya. Komponen transistornya udah pernah dicari Pak? Ketemu? Transistor sudah
ketemu itu Pak, sudah saya foto. Hanya videonya itu kemarin nggak bisa berjalan dia di Bandicam itu. Ya. Saya juga bingung gitu. Mau saya ganti lagi videonya lagi itu. Saya ulangi lagi nanti Pak. Iya, iya. Nanti saya kirim lah itu Pak. Pak. Siap. Siap. Nah, Baik, selanjutnya kita akan coba membahas mengenai IC ya, Pak. I see, Ya, ya. IC ini kodenya U. Ya. Kenapa disebut IC? Karena memang kepanjangannya adalah Integrated Circuit. Iya. Artinya integrated circuit adalah sirkuit yang saling terintegrasi antara kaki satu dengan kaki yang lainnya begitu. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk lagi, seperti itulah disebutnya IC. Dan pada dasarnya IC adalah beberapa komponen yang digabung dalam satu komponen, itu disebut IC. Jadi di dalam IC itu ada resistor, ada transistor begitu, Pak. Ya. Jadi gabungan beberapa komponen ditaruh di dalam satu chip IC itu gitu. Makanya disebutnya IC. Itu kodenya hanya satu Pak, bukan garis miringnya ada PU-nya gitu enggak? Ada PU-nya ada, Pak. Oh, ada. Nah, jadi kalau ketemu kode U atau PU itu IC. PU ya. Biasanya yang pakai kode PU itu untuk IC regulator pasti pakai PU kodenya. Pakai P, artinya power IC. Oh, P-nya itu power ya. Ya. Kan ada PC, ya, artinya Iya, ya. motor yang dipasang di jalur tegangan kerja begitu, Pak. Oh, kalau ada P-nya ya. P-nya ada P-nya. Gitu. Tapi cara pengukurannya sama itu ya? Sama. Cara pengukurannya sama Pak ya? Sama. PL ya, kemarin itu ada PL. L, tambahan P-nya aja. Jadi ini U atau PU. Iya. Bagus, Pak. Oke. Oke, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, fungsi daripada IC ini yang pertama ini sebagai terminal tegangan, gitu, ya. Yang kedua fungsinya sebagai terminal data. Gitu. Dengan kata lain, saya menyimpulkan bahwa IC itu berfungsi sebagai tempat keluar masuknya tegangan dan data, gitu Pak. Ya. Nah ini saya simpulkan sendiri. Jadi fungsi IC itu sebagai tempat keluar masuknya tegangan dan data. Makanya disebutnya terminal tegangan, terminal data. Kalau terminal bus berarti tempat keluar masuknya bus gitu, Pak. Bus, iya. Ya. Betul kan? Terminal angkot berarti tempat keluar masuknya angkot gitu. Iya. Dan angkot terminal itu mempunyai fungsi untuk mengatur lalu lintas angkot gitu. Ya. Atau bus ini Budiman jurusan Bekasi, jurusan Surabaya, jurusan Jogja gitu kan. Diatur jadwalnya juga diatur oleh terminal gitu. Nah, ini pun sama. IC pun sama, mengatur tegangan, mengatur data atau lalu lintas data. Nah, yang menjadikan parameter dalam IC itu harus adanya tegangan kerja. Yang ini. Nah, tegangan kerja ini contohnya ada PCC, PDD, FIN, ya, DC-in dan lain-lain. Ini tegangan kerja. Dan yang kedua, parameter IC itu adanya tegangan perintah. Tegangan perintah itu contohnya ada N, N0, N1, N2, NC, N trip, Viron, Vireg, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contohnya. Dan yang ketiga, parameter IC itu setiap IC pasti ada salah satu kaki yang terhubung ke ground. Dan parameter yang keempat, setiap IC pasti ada laporan kerja atau power good namanya. Jadi hanya 4 parameter IC itu. Nah, saya contohkan di dalam skema. Contoh ada yang tegangan kerja. Nih, Pak. Kita balik ke laporan skema. Ya. Ya, ini tegangan kerja, DC-in. Nah, ini DC-in ini sebagai tegangan kerja gitu. Atau yang ini deh. Nah, yang ini. Nah, ini. Pin ini ya. Pin ini adalah tegangan kerja. Tegangan masuk 19 volt.
Lalu ada N. Nah, yang N ini adalah tegangan perintah gitu, Pak. Begitu. Ini tegangan perintah masuk ke IC gitu supaya IC-nya bekerja. Lalu IC juga mengeluarkan tegangan perintah Pireg 3, Pireg 5. Ini adalah tegangan perintah untuk mempersiapkan saklar SMPS 3 dan 5 gitu. Ini keluar. Nanti dia masuk lagi ke sini. Jadi bolak-balik dia. Kayak misalkan ini Pireg 3 ya. Pireg 3 keluar 3 port. Nanti yang Pireg 3 tuh masuk lagi ke NC gitu, Pak. Nanti dilihat yang lebih jelas dilihat di skematiknya. Begitu. SMPS ini berarti yang berbentuk kotak itu IC itu, Pak ya? SMPS itu ini saya sebutkan disebutnya SMPS, switching mode power supply. Jadi regulator yang menggunakan switching. Nah, yang fungsi daripada switchingnya adalah transistor inilah gitu. Disebut dengan switching. Yang didrive oleh IC begitu, Pak. Jadi yang saklar SMPS 3 volt menghasilkan 3 volt, SMPS 5 volt menghasilkan 5 volt begitu. Makanya saya dituliskan SMPS 5 volt. Saya digambarkan ini kira-kira dalamannya seperti ini gitu, Pak. Kalau aslinya kan seperti ini. Nah, aslinya seperti ini, Pak. Nah, ini aslinya. Kalau tadi gambar skematik yang sudah saya sederhanakan. Dan sudah saya kasih nomor urut kerja gitu. Ini kan pin ini masuk dari sini sebagai tegangan kerja, masuk sini lewat resistor, di sini masuk lagi. Lalu setelah tegangan kerjanya masuk itu mesti ada tegangan perintah. Ini ada tegangan perintah sini N gitu. Ini kan N ke kaki 13. Masuk di feeder. Nah, di sini kan di sini tidak ditulis ini harus berapa volt gitu loh. N harus ditulis berapa volt kan tidak ditulis oleh skema. Tapi kita harus menghitung sendiri. Ini adalah hasil daripada divider PR83 dan PR82 begitu, Pak. Makanya harus betul-betul paham di resistor. Resistor, divider dan transistor juga harus paham. Tanpa adanya tegangan kerja dan tegangan perintah, IC ini tidak akan bekerja, begitu, Pak. Jadi syarat kerjanya harus ada tegangan kerja dan ada tegangan perintah. Begitu. Ini aslinya. Ini akan dibahas lebih detail nanti di rangkaian regulator 3 dan 5 volt. Oke, kita kembali ke modul. Karena belum saatnya saya membahas itu, tapi saya hanya memperlihatkan di dalam skema seperti apa contoh tegangan kerja dan tegangan perintah, begitu, Pak. Ya. Tadi kan ada VCC, VDD, pin. Nah, yang barusan dikatakan adalah pin yang ini kan. Pin dan N begitu, ya. Tapi kalau ada N3, ada N1, N2 gitu. Tergantung nanti skematiknya. Oke, selanjutnya ada proteksi terhubung ke ground nih pasti ya. Salah satu kaki IC pasti ada terhubung ke ground. Yang keempat, laporan kerja. Nah, ini laporan kerja contohnya. Nih, P good artinya power good. Nah, power good ini sebagai laporan kerja daripada IC ini atau rangkaian ini. Rangkaian ini melaporkan laporan kerja rangkaian regulator 3 dan 5 volt dilaporkan ke IC SIO begitu, sistem input output atau ke IC microcontroller begitu. Kalau ini tidak memberikan laporan kerja, maka IC microcontroller atau IC SIO tidak akan mau bekerja. Karena tahu bahwa sistem belum siap begitu. Makanya ada laporan kerja yang dilaporkan ke IC SIO. Jadi IC-nya ini kalau ini dia berbentuk, maksudnya ada berapa kaki, Pak? Bentuk kaki-kaki juga nggak dia? Iya, bentuk kaki-kaki juga. IC itu
ada yang jenis kelabang, ada yang jenis BGA. Iya. Ya. Kalau ini jenisnya jenis kelabang SME BGA ini. Ada yang karena seperti bentuk kalau seperti prosesor ya. Ya, kalau yang bentuk prosesor tuh itu jenisnya jenis BGA namanya. Oh, iya betul BGA. Disebut BGA itu karena BGA itu kepanjangannya ball ground array, artinya bola kaki yang dipasang di bawah apa komponennya gitu, di bawah komponen tersebut begitu. Jadi tidak terlihat dari atas. Kalau kaki kelabang kan terlihat dari atas. Iya betul. Oh. Nah, seperti ini. Iya. Yang ini jenisnya kelabang gitu. Ya. Ya. Ini jenis kelabang. Nah, yang ini jenis BGA begitu. Itu semua kakinya genap Pak ya atau ganjil? Genap ya? Tergantung IC-nya, ada yang genap, ada yang ganjil, Pak. Kayak jadi kalau misalnya kita lihat dia ada berbentuk 4 kaki itu Pak. Kalau transistor yang seperti elektronika biasa itu kan 3 kaki tuh. Ada kadang-kadang kita lihat bentuknya mirip tapi tidak 4 kaki. Itu apakah termasuk IC? Tergantung kodenya Pak. Kalau kodenya itu U berarti IC gitu. Kodenya tadi lagi Pak. Ya. Kemudian kode itu Pak itu sudah internasional Pak ya? Atau masing-masing negara berbeda? Internasional Pak. Untuk IC kodenya U. Kodenya U. Begitu Pak. Oh, gitu. Iya. Nah. Dia ada punya laporan kerja pula ya. Ya. Selanjutnya ya ada IC jenis IC itu ada IC device ya. Nah, ini IC device. IC device ini contohnya sound, WiFi, USB, webcam, MOSFET, touchpad, LAN dan lain-lain. Nah, ini IC device. Jadi IC ini yang setelah kita nginstal sistem operasi, kita akan nginstal driver. Nah, driver itulah fungsinya untuk mengoptimalkan fungsi daripada setiap IC device. Begitu, Pak. Kayak USB dia butuh driver, WiFi butuh driver, sound butuh driver. Nah, itulah IC device. Nah, IC device ini boleh dilepas atau dibuang jika rusak gitu. Karena motherboard tetap akan menyala. Hanya fungsi dari IC device yang dilepas tidak akan berfungsi, begitu Pak. Contoh misalkan IC sound dilepas, ya nanti laptopnya nggak ada suaranya, tapi bisa nyala begitu. Paham maksud saya Pak? Ya. Ini Pak Jason kemana nih malah hilang? Kenapa hilang Pak sinyalnya? Nggak tahu juga saya juga. Kenapa tiba-tiba gitu ya? Nanti kalau tiba-tiba ini putus Zoom-nya nanti langsung saya undang lagi ya. Oh iya Pak. Ya. Berapa menit lagi Pak? 8 nih, 10. 7 menit lagi. Oh 7 menit lagi. 6. Oke. Maksud saya tadi gini Pak, pas tadi Bapak menjelaskan yang di device itu, tadi audionya sepertinya agak rusak Pak. Bisa nggak diulangin lagi Pak? Tadi setelah kita menginstall driver tadi ya? Ya. Contoh misalkan IC audionya koset Pak ya, jebol. Itu kan akan membuat laptop jadi mati Pak. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa IC audionya jebol atau korslet, maka kita lepas IC audionya, gitu. Kita lepas IC audionya dan laptop dinyalakan pasti dia normal, Pak. Nyala, hanya fungsi audio nggak ada, gitu, Pak. Karena IC ini hanya sebagai IC pelengkap, Pak, bukan IC utama. Makanya disebutnya peripheral, perangkat tambahan.
Iya, iya. Atau Berarti kalau kita bagian cabut, IC. kalau kita cabut dia tombol merah hitamnya, berarti laptop jadi bagus lagi, jadi menyala gitu ya? Kalau kita copot IC yang rusaknya, laptop nyala normal. Oh. Ada kemungkinan di speakernya apa Pak? Korslet? Nggak mungkin ya? Speaker korslet jarang terjadi sih Pak. Yang sering Jarang terjadi terjadi. itu IC-nya yang jebol. Di IC-nya Kayak yang jebol ya. misalkan kita menghubungkan dari sound system ke laptop ya melalui jack audio. Nah, karena arus dari sound system terlalu besar, maka IC-nya protek, jebol begitu. Itu saya pernah dapat kayak gitu. Dibayar lagi. Berapa saya dibayar? Iya. 1 juta. Cuma Oh, lepas itu doang. 1,5 juta Pak. 1,5 ya kalau sudah pengangkatan IC ini ya. Cuma buang IC doang. Yang mahal Iya, itu iya. kan itu yang rusaknya gitu loh Pak. Iya, iya. Kalau ini nggak bisa pakai solder Pak ya, harus pakai apa ya, blower ya, Pakai karena banyak blower Pak. kakinya itu. Iya, pakai blower. Nggak bisa pakai solder. Iya. Ini kan ada ini tulisan di modul. Ketika IC sound dilepas atau terlepas, motherboard boleh diberi sumber tegangan dan dinyalakan. Maka motherboard akan tetap menyala. Itu karena IC sound tidak termasuk komponen utama, melainkan komponen tambahan. Gitu, Pak. Iya, iya. Ini contohnya, ya ini ada kaki kelabang. Iya. Ada juga kaki yang jenisnya BGA, ball ground array. Gitu. Nah kalau BGA ini kalau dibalik IC-nya seperti ini. Ya kayak chip gitu kan, chip-chip itu seperti itu, chipset. Nah, cara menentukan 3 menit lagi ya. Cara menentukan kaki IC pada IC jenis BGA itu menggunakan matrik ya. Matrik yang dikombinasikan antara numerik dan alfabet begitu. Misalkan di sini A1. Iya. Berarti kalau di sini berarti A2. H2. Nah, begitu, Pak. Seperti di pelajaran di Excel Pak ya. Ya. Nah, seperti di Excel gitu, betul. Ya, selnya menentukan selnya itu ya. Ya. Iya, iya. Menentukan kolom, menentukan baris. Iya, baris ya, betul Pak. Ini persis seperti di Excel caranya. Dan itu ada hitung-hitungan ya itu Pak? Masing-masing dari apa itu? Enggak, kita ngikuti skematik aja. Skematik aja ya. Enggak ada hitung-hitungannya. Ya, kita ngikut skematik aja. Iya. Jadi IC tadi sound bisa membuat laptop mati total itu karena korslet Pak ya? Karena korslet, Pak. Karena korslet kan mengganggu ini signal yang lain. Iya, iya. Oh, jadi mati total. Jadinya korslet tuh biasanya dia kelebihan arus Pak, sehingga tidak protect gitu. Iya, iya. Kemudian cara kita itu menggunakan apa kita memeriksanya? Biasanya kalau IC udah jebol itu dia kebakar Pak, terlihat Pak. Bolong. Oh ya, ohnya gitu aja. Ya, secara fisik terlihat kok. Atau setengah rusak nggak? gitu. Oh, setengah rusak nggak ada itu Pak? Ya. Rusak tuh pasti ganti. Oh gitu. Kalau nggak bolong dia rusak ya. Terus diganti ya. Bolong atau panas IC-nya itu berarti rusak IC-nya. Iya, iya, iya. Di sini ada tulisan yang tidak boleh dilepas dan motherboard diberi tegangan yaitu IC, EC, dan chip. Jika itu terjadi maka dapat mengakibatkan laptop mati total. Nah, ini IC, EC, main controller ya, dan chip kalau dilepas nggak boleh diberi tegangan motherboardnya. Iya, iya. Gitu Pak. Cara menghitung kaki pada IC yaitu dengan menghitung muter berlawanan arah jarum jam dari kaki yang berada di sebelah kiri tanda titik gitu Pak. Nanti saya contohkan. Seperti di iya, ya. Seperti di prosesor kan ada tanda titik 1 Pak ya. Itu kodenya gitu ya, pikir begitu. Kalau prosesor kan jenisnya BGA ya. Ini untuk kelabang cara menghitungnya. Oh, kelabang ya. Oh, kelabang. Kita lanjut sesi 2 ya Pak ya. Oke, iya Pak. Oke. Ya. Terima kasih.
kita ketemu lagi di sesi 2. Saya langsung dikirim lagi linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam.